mulai pelajaran, terlebih dulu mungkin doa. Sebelum belajar kita baca doa dulu. Ayu, Tapsia, Sherin, Feby, Kaila, Vanessa, Zahra, Akbar, Dery, Erin Jaraseka, Erin Nokrianti, Mersa, Resya, Paras, Jaka, Ilham, nanti datang. Terus Rapi. Oke. Ya, hari ini kita belajar tentang bulan puasa. Indahnya bulan puasa. Pernah melaksanakan bulan puasa? Apa itu puasa? Nanti Ibu jelaskan melalui video ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang puasa bulan Ramadan. Nah, mungkin kita tidak asing lagi yang namanya bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keberkahan dari Allah. Kenapa kita harus belajar tentang bulan puasa? Apa tujuan kita berpuasa? Itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Bisa merasakan apa yang dirasakan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak bisa makan dan minum ya. Mungkin ada keterbatasan. Maka kita sebagai manusia bisa merasakan juga sebagai solidaritas kita sesama manusia. Terus apa lagi tujuannya kita berpuasa? Banyak lagi ya. Jadi itu ada tujuan kita berpuasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bulan puasa bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini bagaimana caranya, kapan pelaksanaannya, terus apa itu arti bulan puasa ya. Itu akan kita pelajari di sini ya pada hari ini. Nah, sebelumnya kita lihat bersama-sama video berikut ini ya. Sambil Ibu menjelaskan, sambil kalian bisa melihatnya. Oke? Iya. Perhatikan ya, nanti Ibu bertanya, ada pertanyaan dari Ibu, ada yang nggak bisa. Ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, siapa yang masih ingat puasa Ramadan itu apa sih pengertiannya? Nah, jadi pertanyaan, apa itu arti bulan Ramadan? Apa pengertian bulan Ramadan? Ada yang tahu tidak? Nah, ada yang terdengar? Apa itu bulan Ramadan? Atau apa itu Ramadan itu apa? Puasa. Puasa itu bagaimana? Tidak makan, tidak minum. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang lain? Hah? Jadi menahan nafsu. Jadi bulan puasa atau pengertian puasa itu kita lihat lagi.
Ingat ya, puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh di bulan Ramadan. Nah, itu namanya puasa yang wajib dilaksanakan. Nah, selain membahas tentang pengertian puasa Ramadan, kita juga akan membahas dalilnya dan ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Secara bahasa, puasa Ramadan itu adalah ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, jadi ini dilakukan di bulan Ramadan aja ya. Oke, selain itu juga puasa biasa disebut dengan siam dalam bahasa Arab ya. Kemudian kalau secara istilah puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membuat batal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi pengertian puasa tadi adalah menurut bahasa apa? Artinya siam atau berpuasa itu menurut bahasa Arab. Itu bahasa Arabnya. Terus yang bahasa istilahnya adalah menahan diri mulai dari terbit matahari sampai ke terbenamnya matahari. Itu adalah puasa. Jadi mulai dari terbitnya matahari itu kita tidak boleh bisa makan dan minum sampai ke terbenamnya matahari. Bukan menahan hawa yang menahan makan minum saja, tapi juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Nah, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada dalil dari puasa. Apa dalilnya? Apa ayat Al-Quran yang berbunyi tentang perintah puasanya apa? Nah, silakan lihat. Ada yang bisa baca? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi artinya wajib. Kalau wajib itu artinya harus dikerjakan. Kalau tidak kita kerjakan maka kita berdosa. Ya. Jadi sudah jelas ayat Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan bahwa diwajibkan kepada kita semua untuk berpuasa. Ya. Itu dalil tentang bulan Ramadan. Terus apa lagi? Terus apa sih dalilnya? Dalil yang menjelaskan tentang wajib berpuasa di bulan Ramadan ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Artinya, orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi hukumnya adalah wajib. Apabila ditinggalkan, kita akan mendapat dosa. Nah, selanjutnya, apa sih syarat wajib untuk berpuasa? Jadi puasa itu juga ada syarat-syaratnya loh. Nah, sekarang kita simak. Di sini ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus sudah balik. Ini ada, tadi sudah kita bacakan dalil tentang bulan puasa. Bulan Ramadan. Nah, ini ada syarat wajib puasa. Apa saja syarat wajib puasa? Beragama Islam. Yang pertama, beragama Islam. Jadi kalau kita sudah mengakui kita agama Islam, maka itu wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Nah, wajib batas puasa itu bagi orang-orang muslim dan bagian balik. Terus yang kedua adalah apa tadi? Balik. Apa itu balik? Dewasa. Jadi arti balik itu adalah dewasa. Dewasa itu apa? Kalau perempuan, baliknya bagi perempuan itu adalah dia sudah haid atau men ya. Kalau bagi yang laki-laki, baliknya laki-laki itu adalah dia sudah suaranya sudah berubah.
Nah, itu artinya dia sudah dewasa, sudah balik, ya. Jadi itu adalah ketentuan orang yang melaksanakan puasa. Jadi harus balik, harus sudah dewasa. Terus apa lagi? Apa lagi? Berakal sehat. Nah, tentunya kalau kita mau melaksanakan puasa itu, kalau kita merasa kita akan berakal sehat, merasa normal, maka kita harus melaksanakan puasa. Jadi kalau kita berakal sehat, otomatis kita harus berpuasa. Yang keempat, kuat menjalankan ibadah puasa. Kalau anak muda seperti apa lagi, kalian masih kecil kan, pasti semuanya masih kuat. Kecuali kalau orang yang sudah tua, sudah rentan, mungkin ada yang penyakitan atau sudah tua tidak bisa kuat lagi, itu boleh tidak melaksanakan puasa. Tapi kalau kita seperti kita, kalau masih kuat, tidak ada penyakit, masih muda, itu hukumnya wajib melaksanakan puasa. Terus lanjut. Atau dewasa. Jadi kalau anak-anak atau dewasa. Jadi kalau anak-anak dia belum wajib puasa ya. Kemudian dia berakal sehat. Nah, berakal sehat itu dia tidak gila atau pikirannya sehat. Yang keempat, kuat menjalankan puasa. Semisal nenek sekali. Nah, itu tidak karena mereka sudah tidak kuat lagi. Diganti dengan yang lain. Nah, selain dari syarat wajib untuk berpuasa, puasa itu juga ada syarat sahnya. Nah, di sini yang pertama ada beragama Islam. Jadi, orang selain yang beragama Islam, agama lain itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Oke. Yang kedua adalah berakal. Jadi, puasa itu sah dilakukan apabila dia berakal, sehat, tidak gila seperti itu ya. Kemudian kan, Oke. Jadi ini ada juga selain syarat wajib juga ada syarat sah puasa. Bagaimana puasa kita bisa sah? Yang pertama adalah beragama Islam. Ya. Jadi kalau kita mau puasa kita sah, itu semuanya harus beragama Islam. Makanya tidak diwajibkan bagi orang yang bukan agama Islam itu puasa. Karena kalau bukan agama Islam, maka puasanya tidak sah. So, yang kedua berakal sehat. Artinya dalam keadaan tidak gila atau tidak stres ya. Itu adalah berakal sehat, itu syaratnya sah puasa. Jadi kalau kita berakal sehat itu mungkin insya Allah puasa kita akan sah. Terus yang ketiga, tamyiz. Bisa membedakan baik dan buruk. Tamyiz ini sama saja dengan mumayyiz. Pernah mumayyiz kan? Pernah dengar mumayyiz itu sama saja dengan tamyiz ini. Jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu adalah syarat sah puasa. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Apa itu haid? Nah, itu bagi perempuan. Jadi harus suci dari haid dan nifas. Apa itu nifas? Nifas itu adalah bagi yang perempuan yang baru melahirkan. Mungkin masih ada darah keluar ya, baru selesai melahirkan, itu adalah masih nifas, artinya tidak boleh atau tidak dalam itu tidak sah kalau dia mau berpuasa. Kalau masih ada darah yang keluar. Terus yang kelima, berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Nah, puasa itu ada yang dilarang. Ada setelah 11, 12, 13 bulan haji itu kan bulan yang dilarang untuk berpuasa. Jadi ini adalah syarat sah puasa. Dan selanjutnya adalah bisa membedakan antara baik adalah suci dan jadi puas, tidak hanya puas. Terus itu kan sama saja menjadi tubuh atau nifas. Yang ketiga hilang akal waktunya sebentar. Yang keempat adalah murtad, keluar dari agama Islam. Misalnya dia sedang puasa. Oke, ini adalah hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Yang pertama adalah muntah dengan sengaja. Nah, misalkan di rumah muntah-muntah dengan sengajanya ya, paksa-paksa supaya dia muntah, itu adalah bisa membatalkan puasa.
berpuasa. Ayat tadi seperti perempuan dan laki-laki juga baru melahirkan. Yang ketiga adalah hilang akal walaupun sebentar. Hilang akal ini misalkan dalam keadaan stres atau gila. Jadi itu bisa membatalkan puasa. Terus yang keempat adalah murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Jadi kalau dia sudah keluar dari agama Islam, maka puasanya sudah batal. Ya, tidak boleh lagi berpuasa. Terus mungkin ada pertanyaan, Bu, bagaimana orang yang ke agama Kristen itu puasa? Kan ada agama Kristen, mungkin dia menghargai kawannya dia berpuasa juga. Apakah itu bisa sah? Itu tidak sah, karena dia bukan agama. Terus apa lagi? Selain yang batalkan puasa, nah jadi itu adalah tentang puasa, kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, nanti ada ibu kasihkan lembaran untuk mengerjakan tugas. Ya, nanti kerjakan tugas. Bangku satu ya. Oke, sudah kebagian semua? Sudah. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan saling contek. Oke, sudah? Sudah, silakan dikumpul. Sudah semua? Nanti akan ibu periksa ya. Semua ya, 12. Ya, oke. Nanti saya ibu periksa ya. Nah, untuk hari ini, untuk pembelajaran kita tentang bulan puasa ini mungkin sampai sini dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Ya, ada.